Ketika aku masuk ke kafe di Hotel Holiday Inn Kowloon, terdengar lantunan lagu di atas panggung. Just the way you are. Gerakannya sesuai dengan irama musik. Tentu saja ia langsung menyita perhatianku. Mungkin karena ia cantik, tapi banyak pengunjung cafe lainnya yang juga cantik, namun ia berbeda. Ia sering sekali menggigit bibir bawahnya. Saat menanti jeda musik, senyum manisnya juga sering diberikannya kepada pengunjung cafe. Setelah selesai menyanyi, dia turun dari panggung. Dia melangkah ke arahku. Aku terkejut. Ada apa? Apakah dia mengenal saya? Anda pasti Mr. B, katanya. Dari mana Anda tahu saya? Mark memberi tanda untuk aku kenal dengan cepat, katanya menunjuk ke arah pipi dekat hidung, sebelah kiri dengan tersenyum. Saya tahu itu adalah ciri khas saya, tahi lalat dekat hidung. Oh ya, kenalkan, nama saya Adira, katanya seraya tersenyum. Nama yang indah. Oh, itu nama wanita Yahudi yang punya keberanian dan kekuatan untuk survival. Ujarnya pelan setengah berbisik, seolah ia malu menyebutkan dirinya Yahudi. Saya hanya mengangguk dan tersenyum, menenangkan dirinya. Agaknya ketenangan saya mendorongnya untuk bercerita lebih lanjut tentang dirinya. Adira mengisahkan betapa ayahnya teramat, sangat fanatik untuk menjadikannya suci. Itu sebabnya dia menolak minum alkohol. Bagaimana saya harus mulai? Di sini berisik. Ajaklah saya ke tempat sepi, agar lebih enak ngobrolnya, katanya. Oh oke, kita keluar dari kafe ini. Ada kafe di pinggir laut, di Isim Sasui. Pemiliknya teman saya. Dia orang Rusia, Yahudi Rusia, tepatnya, kata saya. Dia senang. Kami keluar dari kafe itu, hanya jalan kaki saja, menikmati suasana malam musim semi di Hong Kong. Aku ada teknologi yang kubeli dari perusahaan startup di Korea. Teknologinya masih perlu pengembangan, tapi bagaimanapun saat ini sudah proven, katanya ketika kami sampai di kafe. Apa itu? Teknologi ini bisa melacak dan mengukur pemakaian listrik pada setiap device secara remote, katanya dengan wajah penuh arti. Saya memang cerita dengan Mark untuk perlu teknologi yang bisa membaca data server pada perusahaan Unicorn Cloud. USD 2,5 juta. Apakah itu mungkin dapatkan uang tunai dari Anda? Bisa lihat teknologinya, kata saya. Mari ke kamarku, gak jauh dari sini. Shangri-La Hotel. Aku akan demonstrasikan kepada Anda, katanya. Oke, kata saya. Kami pergi keluar dari kafe itu. Belum sempat pesan menu, saya hanya melambai kepada pemilik kafe teman saya. Dia hanya mengacungkan jempolnya. Di kamarnya dengan cekatan mendemonstrasikan teknologinya. Dengan menempatkan device pada TV, dia membuka komputernya. Setelah mengeluarkan aplikasi yang ada, nampak data listrik terpakai dengan akurat. Ini saya lakukan deteksi secara direct. Kita bisa juga detek secara keseluruhan asalkan kita pasang device di jaringan transmisi listrik dan pasang juga di lokasi yang akan kita detek. Contoh pabrikan, kita mau tahu berapa jumlah listrik terpakai pada setiap mesin. Nah, kita tempatkan device pada sambungan dengan sumber listrik. Device ini menuntun kita mengetahui data pada setiap mesin secara online. Kita bisa akses dari mana saja. Teknologi menyediakan aplikasi akses dan device, katanya tersenyum. Bagaimana bisa tahu power listrik pada masing-masing mesin? Setiap mesin punya karakter energi listrik. Software ini bisa melacak dengan cepat. Ada ribuan spek mesin tersedia di cloud. Deteksi cepat sekali, katanya cerdas. Saya menangguk. Oke deal, kata saya cepat. Dia menyalami saya. Nah, ajaklah aku ke kafe tadi. Kita habiskan malam bersama, katanya dengan senyum penuh arti. Seminggu kemudian saya ajak Adira ke spa di Shenzhen, Fountain Hotel. Di sana transaksi terjadi. Dia dapat bank draft senilai USD 2,5 juta. Pada saat itu sudah ada tim Wong bersama saya. Mereka cepat sekali memahami teknologi itu. Setelah Adira berlalu di spa,
Jam berapa saya dapat tahu kita bisa akses ke data server itu, kata saya kepada tim Wang. Malam ini kita sudah bisa tahu. Kita akan remote dari tempat spa ini, katanya. Seraya memerintahkan timnya berangkat dengan membawa device itu. 3 jam berlalu, Wang menerima telepon dari luar. Mr. B, kita bisa akses sekarang, katanya. Dia pun membuka laptop dan membuka aplikasi yang ada. Benarlah, data server keluar cepat sekali. Anda butuh data server berapa lama? 3 hari. Cukup. Baik, saya lakukan. Kalau begitu saya permisi. Saya akan kembali ke kantor, kata Wang. 3 hari kemudian saya dapat laporan lengkap dengan traffic server itu dari menit ke menit. Ternyata data server hanya 30% dari data komunitas yang dipubliskan pada waktu presentasi bisnis. Perusahaan IT telah melakukan markup data member. Itu hanya untuk menaikkan nilai tawar sahamnya. Saya tersenyum puas. Rasa puas saya memaksa saya untuk kembali bertemu dengan Adira. Sekedar kencan untuk ucapkan terima kasih. Aku sudah mandi, Mr. B. Adira berbisik pelan di telinga saya. Ketika pintu kamar tersibak, saya menghirup aroma tubuhnya. Saya akan sabar menanti kamu berpakaian. Kita akan makan malam, kata saya. Dia tersenyum penuh arti. Dalam perjalanan ke kafe, dia berkata, tadinya aku pikir kamu akan tuntun aku ke Bukit Sinai. Ada tertulis saat Tuhan berfirman kepada Musa untuk menguduskan kita. Ujarku tersenyum. Aku paham. Benar kata Mark, kamu lebih Yahudi dari Yahudi. Nomor sex without love, katanya merapatkan duduknya ke arah saya di dalam kendaraan. Keesokannya Adira kembali ke New York. Saya undang Weni datang ke McCall. Saya tunggu dia di ruang spa yang ada di hotel bintang kelima. Weni sudah tahu kalau saya panggil ke spa itu artinya ada hal yang serius harus dibicarakan. Weni masuk ke ruang mandi ultraviolet dengan bikini. Di ruang itu ada Stephen. Kami hanya bertiga. Ruang kedap suara. Baca dokumen ini, kata saya. Weni baca dengan posisi duduk bersila. Saya rebahan menikmati mandi ultraviolet. Oke Pak, kata Weni menyerahkan dokumen itu kepada saya. Saya minta kamu take over bisnis ini. Oke, kita udah periksa data power elektrik yang mereka pakai. Server data mereka hanya bekerja 30%. Artinya, laporan traffic mereka dipalsukan. Ya, saya udah baca laporan traffic server yang ada di dokumen itu. Masalahnya dari mana Anda dapatkan itu? Ini bahaya sekali kalau sampai bocor. Tahun depan mereka akan IPO. Gunakan data itu untuk tekan mereka dan paksa mereka berunding dalam proses akuisisi. Baik Pak, Steve akan siapkan uang untuk akuisisi ini, kata saya melirik Stephen. Siapa, kata Weni tegas. Saya mengibaskan tangan ke arah Weni. Sebagai isyarat dia keluar dari ruang ultraviolet. Secara berkala saya bertemu dengan Weni di ruang spa itu. Selalu ada Stephen dampingi. Dia melaporkan proses akuisisi. Weni mendirikan khusus perusahaan cangkang yang bertindak secara legal melakukan akuisisi. Dia menunjuk lawyer sebagai nominee director. Sampai akhirnya proses akuisisi itu berhasil melibatkan dana ratusan juta dolar. Wadah meminta saya bertemu dengan investor kelas dunia asal Jepang yang juga teman Wadah. Pertemuan diadakan di Financial Club Hong Kong. Mr. B, Anda tahu, tahun lalu kami belanja untuk akuisisi lebih dari USD 100 miliar. Kami didukung oleh IDFC yang memungkinkan kami dapat akses ke dana pensiun dari perusahaan IT terkemuka di Amerika dan Eropa. Itu reputasi kami. Sekarang semua portfolio kami trennya bagus, kata investor itu. Wajahnya ramah, namun dia tidak bisa menutupi kesannya sebagai predator. Oke, saya paham. Nah, kami berniat membeli saham perusahaan ini, katanya seraya menunjukkan dokumen. Saya tersenyum. Itu perusahaan yang diakuisi oleh Weni sebulan lalu, dan mereka kalah dalam pertarungan. Saya tidak ingin perang, Mr. B. Anda orang bisnis.
Semua ada harga. Kami siap menerima tawaran Anda. Lanjutnya dengan tetap remah. USD 600 juta. Kata saya singkat. Deal. Katanya seraya berdiri menyalami saya. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Katanya. Saya berdiri keluar seraya membungkukkan tubuh ke arahnya. Wadah ikut bersama saya keluar dari Financial Clip. Keren. Kamu untung 2 kali lipat ya, kata Wadah. Saya hanya tersenyum saja. Saya tahu Weni Serigala masuk perangkap. Pastikan proses deal dengan mereka tuntas minggu ini. Siap bos, suara Weni terdengar bersemangat. Setahun kemudian atau tahun 2019, Wadah datang bertemu dengan saya di ruang spa. Gila kamu, teganya nipu teman saya. Ada apa? Kata saya tenang. Beijing batalkan rencana IPO mereka. Alasannya apa? Gak jelas. Terus kenapa saya disalahkan? Masalahnya bukan itu saja. Semua investor institusi mundur dari rencana membeli saham itu. Salah saya di mana? Deal itu terjadi secara gentleman. Mereka sudah investigasi semua sebelum ketemu saya. Apalagi mereka investor kakap. Kata saya tenang. Wadah terdiam. Namun dari wajahnya dia tetap tidak percaya dengan sikap saya. Mr. B, please, kita kan sahabat. Ada apa sebenarnya? Gak ada apa-apa. Kata saya dengan raut wajah santai saja. Pihak Arab marah besar ke teman saya karena adanya transaksi dengan kamu itu. Pihak Arab gelontorkan uang untuk kuasai saham portfolio teman saya. Jadi dia bisa lunasi hutang ke dana pensiun perusahaan IT di Amerika dan Eropa. Sekarang gara-gara gagal IPO perusahaan yang dia beli dari kamu, semua portfolio dia terjun bebas. Salah saya di mana? Pasti kamu ada main dengan teman saya untuk merampok si Arab itu. Jangan paranoid Wadah, kata saya tenang. Wadah terdiam. Suatu sore saya spa di Macau bersama dengan Steven dan si investor dari Jepang itu. Deal yang bagus Mr. B. Senang berbisnis dengan kamu. Terutama kamu Steven yang sudah bocorkan data perusahaan itu pada timing yang tepat ke otoritas Tain. Kata si investor Jepang itu. Saya lirik Steven tersenyum ke arah saya. Setelah itu si Arab itu membentuk private investment yang bekerja sama dengan perusahaan China. Mereka punya ambisi melipat gandakan value portfolionya dengan mengandalkan komunitas China. Kata Steven. Saya yakin 5 tahun lagi habis tuh uang si Arab itu. Padahal itu sovereign wealth fund yang ditabung bertahun-tahun dari migas. Sangat tragis, kata si investor Jepang. Saya keluar dari ruangan sauna itu. Bro, kita ada masalah, kata Steven via Savanet. Ada apa? John udah dipanggil oleh otoritas Hong Kong, kata Steven. John adalah direktur nomini atas perusahaan cangkang yang dibentuk Weni. Kamu ke Sing? Dari sana kita ke Ho Chi Minh. Kita ngobrol di private jet saya, kata Steven. Subuh saya terbang ke Sing. Kita nggak ada masalah. Apapun investigasi kita clean, kata saya. Masalahnya ini, kata Steven memperlihat video. Di video itu ada Weni dan John meeting dengan CEO yang perusahaan akan diambil alih. Meeting itu diadakan private room sebuah restoran. Dari video itu jelas ada pembicaraan konspirasi. Walau tidak menyebut soal sensitif terkait dengan strategi memeras, namun cara Weni menekan itu sudah sinyal bagi otoritas untuk curiga. Investigasi pasti terjadi. Dari mana kamu dapat video ini? Dari John. Saya pandang lama Steven. Dia mengerti saya marah dengan situasi itu. Saya paham, bro. Tenang saja. Saya urus John. Saya pastikan dia tidak akan diekstradisi ke China. Pengadilan akan tetap di Hong Kong. Bagaimanapun hukum Hong Kong soal keuangan masih menganut British law. Kita bisa berlindung di balik pasal kerahasiaan. Apalagi perusahaan yang akuisisi itu perusahaan terdaftar di BVA, kata Stephen. Kamu harus lakukan investigasi secara detail. Bagaimana sampai video ini ada? Ini sudah direncanakan dengan baik. Target mereka kita, kata saya tegas.
Ya bro, saya akan lakukan segera. Saya hanya butuh keputusan kamu. Eliminasi semua mereka yang terlibat, kata saya tegas. Sampai di Ho Chi Minh saya terus kembali ke Jakarta. Saya mencoba merangkai semua peristiwa yang sudah terjadi. Dana SWF Chain itu 10 kali lebih besar dari Arab punya. China sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Arab dalam membangun kota pelabuhan. Namun kerjasama dalam skema SWF belum ada. Kalau kerjasama SWF antara Arab dan China terjadi, maka bisa membuat Arab bisa bargain dengan IDFC. Karena selama ini dana SWF Arab dikendalikan oleh IDFC secara tidak langsung. Nah, keberadaan portfolio yang dibeli oleh Jepang dari saya itu sangat strategis karena bisnis itu sebenarnya sangat politis. Itu menyangkut komunitas sumber daya manusia China. Itu sebabnya Jepang tidak sulit dapat pinjaman dari Arab melalui convertible bond menuju IPO perusahaan. Setelah itu, Arab berambisi menguasai semua portfolio si Jepang. Caranya, Arab berada di balik mundurnya investor yang akan terlibat dalam IPO. Dengan alasan itu, Arab punya alasan agar bond ditukar dengan saham si Jepang. Jepang terpaksa menerima. Exit sukses. Setelah itu, Stephen dan Jepang datangi otoritas China, membocorkan data palsu server. IPO dibatalkan oleh otoritas. Arab dapat peringatan keras dari otoritas China. Karena itu Arab terpaksa kembali lagi ke IDFC, dan itu mereka butuh si Jepang yang punya special connection dengan IDFC. IDFC dukung si Jepang negosiasi dengan China, tetapi yang nego adalah Stephen. Sehingga terpaksa Arab membuat pemisahan aset dalam SWF-nya dengan membentuk private investment company yang khusus mengelola portfolio yang mereka kuasai dari si Jepang. Arab terpaksa mengembalikan posisi CAO kepada si Jepang walau saham dikuasai mereka. Jadi kalau Arab ingin kemitraan strategis dengan China, dia harus tetap bergantung kepada si Jepang. Dan bagi si Jepang, yang penting dia udah untung dari pelepasan saham dan utang lunas dengan Dapen As. Hubungan dengan IDFC tetap bagus, dan kini Arab bergantung dengan si Jepang menjaga keseimbangan antara IDFC dan China. Bisnis ilusi tetap akan digelar di hari-hari mendatang. Si Jepang jagonya soal itu. Masalah ini akan selesai setelah uang Arab itu habis. Setelah itu, Arab akan jadi mangsa. Amerika atau China yang akan jadi predator. Itu hanya masalah waktu. Kasus dihentikan, kata Stephen ketika ketemu saya di ruang private room spa. Si Jepang yang bantu. Lanjutnya, gimana bisa begitu? Bukti data server palsu itu kan berasal dari dia, bukan dari kita. Dia yang bawa ke otoritas China. Saya bilang ke dia, kalau kasus ini sampai diinvestigasi dia akan kena. Oke, kata saya singkat seraya memejamkan mata menikmati steam udara panas sauna. Tapi saya sudah investigasi. Ternyata kamu dibalik rekaman video itu, kata Stephen dingin. Saya hanya ingin memastikan sejauh mana kamu loyal dengan saya. Ternyata tidak ada agenda lain. Terbukti kamu bisa tekan si Jepang. They clean up all. We are safe, kata saya tetap memejamkan mata. Kamu ragukan saya, kata Stephen. Bro, seru saya seraya berdiri. Sebagai pemimpin, musuh saya bukan orang lain, tetapi orang terdekat saya. Wajar kalau saya hati-hati, kata saya seraya menepuk bahunya. Stephen rangkul saya. Sudah seminggu John tidak bisa saya hubungi. Di mana dia? Kata Wenny. Saya angkat bahu. Saya diam. Seraya menatap keluar jendela. Aku mencintainya. Apa salah? Saya hanya diam saja. Sudah lebih 10 tahun saya. Putra saya tidak mau pulang ke Hong Kong. Dia tetap ingin di Kanada. Saya butuh suami mendampingi masa tua saya. Apa salah, bro? Saya berikan HP ke dia. Itu saya suruh John ambil rekaman dari pengelola restoran. Itu kamu meeting dengan CEO perusahaan yang kamu akuisisi. Tetapi apa yang terjadi? Dia gunakan video itu untuk blackmail saya dan Stephen.
Dia beralasan karena dia diinvestigasi otoritas. Kata saya. Weni terkejut, air matanya berlinang. Dan ini lagi, kata saya memperlihatkan screen data offshore account yang berhasil saya lacak. Dia dapat fee sebesar USD 5 juta dari CEO perusahaan yang kamu jadikan target. Lanjut saya. Weni benar-benar menangis. Saya peluk dia. Saya senang kamu berniat menikah lagi. Selalu ada second chance. Tetapi carilah suami yang baik. Jangan sampai kamu dimanfaatkan. Ya sayang. Mengapa dia hianati saya? Mengapa? Sudahlah, semua sudah berakhir. Kasus sudah ditutup. Rekening offshore sudah dikembalikan ke Steven. Sekarang di mana dia? Kata Weni dengan mimik khawatir. Saya diam saja. Kamu apakan dia? Kata Weni mendekati saya berdiri di depan jendela kaca lebar. Saya tatap wajah Weni dengan seksama. Saya ingin lihat matanya. Benarkah dia setia? Memang ada kesetiaan itu. Maafkan saya bro. Saya janji akan lebih hati-hati dan tidak akan menikah lagi. Dan lagi usia saya sudah hampir 50 tahun. Kalau ada pria yang mau pasti ada maunya. Kamu udah lama nggak cuti? Kata saya. Ya, cutilah selama 2 minggu. Temui putra kamu di Toronto. Saya yakin kebersamaan selama 2 minggu bisa mengubah sikapnya untuk pulang ke Hong Kong, kata saya. Dia hanya pulang kalau kerja di Hong Kong WRND Cable. Gak mau kerja sama saya. Saya bisa minta Rikut kerjakan dia di Hong Kong WRND Cable. Thanks bro. By the way, ternyata setiap langkah saya kamu ikuti, kata Weni memeluk saya dari belakang. Kalau saya beri tugas, apa kamu kira saya tidur? Saya punya sumber daya untuk mengawasi. Ya saya paham sekali. Tetapi mengapa termasuk masalah personal? Ibarat kepala keluarga saya harus melindungi semua anggota keluarga saya. Paham ya? Dari jendela apartemen saya tatap keluar. Malam terasa indah sekali. Bulan mengitip dengan malu. Kamu baik-baik saja, kata Weni berbisik di samping saya. Besok saya mau pulang. Kangen istri, kata saya.